Oke, yuk kita bersama-sama memasuki bulan Agustus, yaitu iman yang kuat atau kekuatan sebuah iman atau iman yang kuat. Di dalam minggu pertama ini kita akan membahas di dalam kitab Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 sampai yang ke-29. Kitab Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Saya rasa Bapak Ibu Saudara bisa membuka kitab Markus karena hari Jumat yang lalu kita sudah lomba tentang cepat-cepatan membuka kitab Markus di dalam kelompok sel group kita. Ya. Kitab Markus, jadi tahulah ya, Markus ada di kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Baru. Wah, ini oke, Markus pasal yang ke-9 itu sebelum kitab Markus pasal yang ke-8, setelahnya adalah Markus pasal yang ke-10 ya. Oke ya, saya ingin membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara-saudari. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni orang murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegaslah menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Kata Yesus kepada mereka, kepada murid-murid itu, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawa kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera goncang-goncangkannya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Di dalam kitab terjemahan yang lain, anak itu sedang mengalami penyakit yang disebut penyakit ayan. Ayat ke-21, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu," kata ayahnya itu, "tolonglah kami dan kasihanilah kami." Lalu jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, lalu percaya, "Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu, membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah, sudah selesai kejadiannya,
dan murid-muridnya sendirian dengan dia. Bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita membaca kitab Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-14 sampai ayat ke-21 ya. Di sana ada bagian yang sama ceritanya. Saya ingin membacakannya di bagian akhirnya saja ya. Ketika Yesus sendirian bersama dengan para murid-muridnya, mereka tidak ada orang yang lain kecuali Yesus dan para murid-muridnya, terjadilah percakapan ini. Ini bagian akhirnya. Ayat ke-19 di dalam kitab Matius pasal yang ke-17. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia dan bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ayat ke-20 berkata, ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada para murid-muridnya, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, saya ulangi, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu asal kita percaya. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang Bapak Ibu akan lakukan ketika handphone Anda tinggal 1%? Dicas, saudara ya. Dalam waktu tinggal 1% ini, apakah Anda akan memakainya? Pasti Anda akan berkata, tidak. Eman Pak, boro-boro sampai 1, yang 30% aja saya langsung cas. Bagaimana dengan iman kita ketika kita tinggal 1%? Ketika iman kita tinggal beberapa persen saja. Kita hidup di dalam permasalahan, kita hidup di dalam tantangan, dan iman kita seperti ngomong kayak gini. 1%-nya itu ngomong kayak begini. Apakah Tuhan sanggup melakukan mujizat? Apakah doa saya masih didengar oleh Tuhan? Pertanyaannya adalah bukan apakah kita memiliki iman, tetapi seberapa kuat iman kita ketika iman kita ini sedang berada di dalam posisi 1% itu, saudara. Hari ini di dalam kitab Markus pasal yang ke-9 ingin menunjukkan kepada kita tentang sebuah keadaan, tentang iman yang 1% ini, saudara. Tentang iman yang hampir mati. Tentang iman yang sudah lagi tak sanggup untuk melakukan apa-apa. Imannya sudah terbatas. Imannya tinggal 1%. Kalau itu ada di tengah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan engkau bertanya kepada Tuhan, Tuhan kau masih sanggupkah? Apakah engkau melakukan mujizatkah? Apakah engkau masih melakukan pekerjaan-pekerjaan buat aku? Maka iman yang sama sedang kita hadapi bersama-sama. Iman yang 1% itu. Saudara, kisah ini dimulai dari sebuah kisah ketika Yesus mengajak Yohanes, Petrus, dan Yakobus di atas sebuah gunung. Di atas sebuah gunung mereka berjumpa dengan Elia dan Musa.
Kemudian mereka, murid-murid ini berkata kepada Yesus, "Yesus, yuk kita camping aja di sini. Di sini sudah ada Elia. Di sini ada Musa, orang-orang yang begitu dipopulerkan, sedangkan engkau sendiri adalah anak Allah yang dikasihi. Kita nggak usah turun ke bawah deh." Saudara, ketika kita ada di sebuah keadaan yang nyaman, apakah kita bersedia seperti Tuhan Yesus ini? Di bawah saudara ada murid yang sedang mengalami kegagalan. Mereka gagal mengusir setan. Dulu di dalam kitab Markus pasal yang ke-6, mereka berhasil melakukan pengusiran setan. Tapi hari itu para murid-murid gagal mengusir setan. Ahli Taurat sedang berdebat mengapa para murid gagal mengusir setan. Pada waktu itu para ahli Taurat berdebat. Mungkin yang mereka berdebatkan mengapa anak kecil ini harus mengalami sakit yang menyedihkan. Ada seorang ayah yang anaknya menderita, saudara. Seperti inilah keadaan di bawah. Sedangkan di atas bukit Yesus berjumpa dengan keadaan yang nyaman. Dengan keadaan yang nyaman itu, saudara, Yesus turun menyelesaikan berbagai masalah. Yesus turun dari surga untuk menemui kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita memiliki kebebasan. Baik di dalam dosa maupun juga di dalam keputusasaan. Kalau kita seperti orang seperti murid yang gagal, Yesus datang untuk memberikan kepada kita jalan keluar, kebebasan. Saudara, masalah terbesar di dalam cerita ini bukan karena mereka mengalami kegagalan. Masalah terbesar yang dihadapi di dalam lembah, di dalam sebuah krisis, bukannya kuasa setannya kuat, bukan permasalahannya itu besar, tetapi kita yang tidak memiliki iman. Lemahnya iman. Di sana dikatakan di dalam kitab Markus 9 ayat ke-19 dikatakan, "Hai angkatan yang tidak percaya." Saudara, kita adalah pribadi-pribadi yang lemah. Kita adalah pribadi-pribadi yang rentan. Kita adalah pribadi-pribadi yang goyah imannya. Ketika kita mencoba bernostalgia dengan iman di waktu pertama kali kita mengenal Tuhan. Sampai hari ini, apakah iman kita semakin hari semakin bernyala-nyala? Mungkin ada jatuh bangunnya. Dan sebagai manusia, kita seperti ayah anak ini. Iman kita lemah. Kita seperti para murid yang selalu mengalami kegagalan. Tetapi Tuhan tidak pernah menegur orang yang imannya lemah. Tetapi Tuhan menegur yang tidak punya iman. Di dalam poin yang pertama ini saya ingin mengatakan bahwa iman yang kuat itu tetap percaya meskipun pernah mengalami kegagalan. Iman yang kuat tetap percaya meskipun pernah mengalami kegagalan. Seperti tadi saya ceritakan di dalam kitab Markus pasal yang ke-6,
Ketika Tuhan Yesus memerintahkan para murid-muridnya untuk memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, dan para murid-murid itu berhasil mengusir setan, hari itu ketika ada seorang anak datang dengan keadaan yang sangat-sangat menyedihkan, mereka gagal melakukannya. Tafsirannya karena mereka menggunakan cara yang lama. Iman selalu berbicara soal hari ini. Iman selalu berbicara tentang keadaan kita hari ini. Dia tidak bicara, dia tidak bernostalgia dengan waktu yang lampau, dengan keadaan di masa yang lalu. Tetapi iman selalu berbicara tentang hari ini. Kegagalan sering orang itu kehilangan iman. Kegagalan sering orang kehilangan kepercayaan. Kalau dulu kita naruh kepercayaan, kemudian orang itu tidak memberi kepercayaan, akhirnya kita mengalami kegagalan. Kegagalan pelayanan bukan berarti kuasa Allah berhenti, saudara. Para murid tidak gagal menyembuhkan anak itu, bukan berarti kuasa Allah tidak bekerja, tidak. Tetapi ini menunjukkan bahwa para murid itu sedang mengalami kegagalan. Seorang anak yang belajar berjalan, naik sepeda, pasti pernah jatuh. Kakinya mungkin terluka, tangannya mungkin beset. Tetapi anak yang mau tetap belajar maju, dia selalu punya kemungkinan untuk bisa naik sepeda. Saudara, kemarin waktu saya sama keluarga makan, saudara, di Jiwok. Di Pasar Citraland. Di Pasar Citraland itu sedang ada spektakul Got Talent. Got Talent itu apa ya? Pertunjukan anak-anak untuk maju untuk mendapatkan juara lah, gitulah ya. Kemudian ada anak maju ke depan, dia nyanyi, saudara. Yang paling sibuk siapa, saudara? Mamanya. Mamanya gini, saudara. Sama seperti kisah ini, saudara. Orang tuanya itu memberi semangat kepada anaknya supaya tidak lagi mengalami kegagalan. Oleh sebab itu, di dalam poin yang pertama jangan membiarkan kegagalan membuat kita ini menjauh dari Tuhan. Jadikan kegagalan sebagai sebuah kesempatan untuk belajar bergantung lagi kepada Tuhan. Saya sangat heran kalau ada orang yang sudah mengalami kegagalan, dia datang kepada temannya, kemudian temannya berkata, sudahlah, nggak usah lagi datang ke gereja. Sudahlah, nggak usah lagi berdoa. Kamu tuh loh, sudah datang ke gereja juga gagal. Lebih baik kamu nggak usah datang, sama-sama gagalnya. Sedih saya, saudara, kalau mendengar orang seperti ini. Oleh sebab itu, jangan membiarkan kegagalan itu membuat Anda jauh dari Tuhan. Jadikan kegagalan sebagai sebuah kesempatan untuk belajar bergantung kepada Tuhan. Para murid itu tidak gagal menyembuhkan. Bukan berarti kuasa Allah nggak ada, tetapi karena mereka mungkin bergantung kepada kekuatan, bergantung kepada kemampuan di masa yang lampau. Tetapi orang yang imannya kuat bukan orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang selalu kembali kepada Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua,
iman yang kuat itu datang kepada Yesus dengan kejujuran dan ketergantungan. Ayat ke-20 sampai ayat ke-29 di sana dikisahkannya. Yesus tidak menolak sama sekali orang yang imannya kecil. Tetapi dia membiarkan orang yang tidak punya iman. Siapa itu orang yang tidak punya iman, saudara? Di dalam kisah ini adalah orang ahli Taurat. Yesus menolong orang yang jujur, mengakui kelemahannya tanpa berpura-pura, memiliki iman yang sempurna. Disinilah letak iman yang sejati, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bukan berarti tidak memiliki pergumulan, tetapi iman berarti membawa seluruh pergumulan yang ada itu kepada Yesus. Meskipun iman kita kecil, meskipun iman kita naik turun, seperti ayah anak yang sakit itu. Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kalimat ini begitu jujur, saudara, sebagai manusia. Tolonglah aku ya Tuhan yang tidak percaya ini. Ia tidak berpura-pura memiliki iman yang sempurna. Dia tidak memanipulasi dengan kondisi keadaan, dengan pakaian keagamawian, tetapi dia datang dengan hati yang kosong, dengan sebuah kejujuran. Tuhan, tolonglah aku ini yang tidak percaya. Oleh sebab itu, saudara, saya ingin mengatakan bahwa ayo datanglah kepada Tuhan dengan sebuah kejujuran. Kalau engkau punya pergumulan seperti apa, ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku punya pergumulan ini. Tolonglah aku ini. Aku yang lemah, aku yang ragu, aku yang memiliki kelemahan. Kadang-kadang ngambekan, kadang-kadang aku gak pernah sabaran, kadang-kadang aku yang selalu menang sendiri ya Tuhan. Tolong aku ya Tuhan. Kuatkan imanku. Percaya, bangun kembali imanku ya Tuhan. Di dalam doa, di dalam pengharapan, di dalam sebuah ungkapan, saudara. Ayo kita bergantung kepada Tuhan. Ketergantungan dengan Tuhan itulah yang membuat iman kita dewasa. Injil kita hari ini, kabar baiknya adalah ini, saudara. Injil tidak mengundang kita untuk percaya kepada kepercayaan kita, keyakinan kita. Tetapi hari ini, Injil, kabar sukacita itu mengundang kita untuk percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan ketika iman kita kecil, kita tetap setia kepadanya. Itulah iman, saudara. Kalau kita datang dengan keadaan seperti murid yang gagal mengusir roh jahat, seorang ayah yang ragu dengan dan dalam posisi yang lemah, kuasa masalahnya yang tampak begitu besar. Hari ini iman kita diundang untuk percaya kepada Allah, kepada pribadi Yesus. Ketika murid itu gagal, Yesus menyelesaikannya dengan tuntas. Yang mengundang anak kecil itu dan menyembuhkannya. Kalau iman kita seperti anak ayah yang ragu, yang lemah, hari ini iman itulah yang membuat sanggup dan menolong dengan sempurna. Kalau kita memandang masalah begitu tampak besar, hari ini iman kita diundang untuk percaya kepada Yesus.
Karena kita percaya dan meyakini kuasa Kristus itu jauh melampaui dari segalanya. Apa yang kita harus bawa pulang selesai mendengar firman Tuhan ini, saudara? Datang kepada Yesus bukan menjauh ketika mengalami kegagalan. Kegagalan bukan akhir perjalanan iman, melainkan sebuah kesempatan untuk kembali bergantung kepada Kristus. Seperti gambar tali ini, saudara, ya. Tali kita hampir putus, tetapi Tuhan selalu punya cara. Tuhan selalu punya metode. Tuhan selalu punya pelajaran supaya iman kita semakin meningkat. Berdoalah dengan sebuah kejujuran seperti ayah anak itu. Tidak perlu menyembunyikan kelemahan di hadapannya. Tidak perlu kita sombong di hadapannya. Mari kita katakan, Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Di dalam iman yang rapuh, Tuhan mendengar doa seperti ini. Di dalam iman yang lemah, Tuhan pun mendengar doa seperti itu. Dan Tuhan sangat-sangat menyayangi doa-doa yang seperti ini. Bangun kebiasaan untuk bergantung kepada Dia, kepada Tuhan setiap hari. Iman yang kuat tidak dibentuk dalam satu momen, sebuah kejadian, tetapi dia selalu dibangun melalui hubungan yang terus-menerus dengan Kristus di dalam doa dan firman-Nya. Hari ini, yakinlah kepada sebuah kepercayaan yang kuat, bahwa iman yang kuat bukanlah iman yang tidak pernah ragu, tetapi iman yang kuat adalah iman yang terus bergantung kepada Kristus di tengah kelemahan kita. Kita percaya dan meyakini dengan kokoh bahwa iman kita adalah iman yang bergantung kepada pribadi Kristus. Bukan besarnya iman kita yang menyelamatkan, tetapi berdasarkan iman kita kepada Kristus sebagai objek, sebagai satu-satunya iman kita. Karena Injil mengundang kita hari ini untuk percaya, untuk beriman kepada Dia dan percaya kepada Kristus. Ketika kita mengambil anggur yang melambangkan darahnya, ketika kita mengambil roti dan memakannya, bukan sekedar roti dan minum begitu saja, tetapi iman kita seharusnya sedang dikuatkan di tengah keraguan kita. Iman kita diingatkan untuk iman kita bergantung kepada Dia di tengah kelemahan yang ada. Iman yang kuat tidak dibentuk dari sebuah peristiwa, satu peristiwa toh, tetapi peristiwa demi peristiwa. Peristiwa yang baik, peristiwa yang buruk sekalipun, Tuhan membawa kita untuk percaya kepada Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.